Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman se-Indonesia. Saya Elva Febri Erenda dari TK Islam Al-Fitrah Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, akan berbagi praktik baik mengenai pendidikan anak usia dini dengan mengusung tema mengadakan kegiatan Aksi Ilmuwan Cilik dengan judul Cintai Bumi Masa Depan Indonesia Emas dengan topik Jaga Bumi, Jaga Masa Depan. Memahami, mengurangi, dan mencegah pencemaran lingkungan dengan subtopik polusi air. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dengan pendekatan berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Dan tujuan pembelajaran yang akan kami capai adalah anak diharapkan mampu mengenal ciri-ciri air bersih dan air kotor, menyebutkan benda atau partikel yang dapat mengotori air, kemudian melakukan percobaan dengan praktik sederhana membuat alat penyaring air, dan juga menunjukkan sikap peduli lingkungan terhadap di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Alur kegiatan pembelajaran yang pertama adalah mengenalkan air bersih dan air kotor, yang kedua adalah eksperimen benda yang mengotori air, dan yang ketiga, partikel yang menghambat air. Kemudian yang keempat adalah membuat penyaring air alat sederhana, dan yang terakhir anak-anak mampu membuat poster dengan karya yang sederhana. Kemudian juga asesmen atau penilaian pembelajaran yang kami gunakan yaitu observasi, unjuk karya, hasil karya, dan tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wah teman-teman, hari ini kita mau ngapain ya? Ayo, eksperimen, betul. Wah, ilmu cilik. Sekarang Ibu mau mengenalkan tentang air. Teman-teman tahu air nggak? Tahu. Wah, air itu untuk apa? Minum. Untuk minum. Selain untuk minum, untuk apa lagi? Mandi, betul. Apa lagi? Untuk mencuci. Ya. Baik, sudah. Nah, teman-teman coba lihat perbedaannya. Ayo, sekarang kita bandingkan. Sekarang yang ada di kanan Ibu, airnya bersih apa kotor? Bersih. Bersih. Coba kalau yang ini kotor. Kenapa jadi kotor? Ada yang tahu? Ada banyak pasir. Apa? Tercemar. Tercemar apa? Ada tanah atau pasir. Coba sekarang kita teliti yuk teman-teman. Yuk, coba kita lihat yuk. Nah, ada perbedaannya nggak warnanya? Ada. Yang satu warnanya apa? Bening. Kalau yang satu warnanya kotor. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan antara air bersih dan air kotor. Baik. Sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Ya itu banget. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai itu laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Kita lihat gambarnya. Coba silakan pegang, Kenzi. Nah, itu adalah air sungai yang bersih. Kalau ini coba. Nah, kita perbandingkan. Ini adalah air sungai yang bersih. Ada nggak sampahnya? Teman-teman, hari ini kita mau ngapain ya? Kita hari ini bereksperimen. Bereksperimen tentang apa ini? Air. Kita kemarin sudah mengenal air bersih dan air kotor. Nah, sekarang pada hari ini kita akan melihat apa yang terjadi jika air akan kita campurkan dengan benda-benda atau partikel yang akan memberikan dampak di air. Coba sekarang Ibu mau teman-teman yang pertama masukkan batu. Yang masuk ke sini ya. Nah, coba teman-teman pelan-pelan ya. Nah, coba boleh semuanya boleh. Oke, cukup. Hati-hati. Sekarang teman-teman masukin pasir. Ibu minta tolong Siva masukin pasir ke dalam. Nah, kita masukin pasirnya ya. Coba Siva 2 kali memasukkan pasirnya. 1. Ayo teman-teman, kita hitung teman-teman. 2. Oke, cukup 2. Sekarang karena Ibu mau teman-teman semua melihat apa yang akan terjadi jika minyak dimasukkan ke dalam air. Coba kita bandingkan dengan air yang satunya. Nah, yang ini apa yang terjadi teman-teman? Keruh dan kotor ya. Karena banyak sekali apa? Sampah. Sampahnya menyebabkan airnya tercemar. Tuh lihat tuh, airnya keruh. Kemudian coba kita cium. Berbau. Bau minyak. Ya enggak? Nah, sekarang airnya sedikit aja kan mengalirnya ya? Iya. Nah, airnya mengalir sedikit aja. Berarti dia airnya tidak lancar. Kenapa tidak lancar?
Pada pertemuan ketiga, ilmuwan cilik mempelajari bahwa sampah dan partikel kecil seperti plastik, daun, pasir, tisu, serta sisa makanan dapat menumpuk di saluran air. Jadi, penumpukan tersebut menghambat laju aliran air sehingga air menjadi lambat mengalir atau bahkan tersumbat sepenuhnya. Pada pertemuan keempat, anak-anak berperan sebagai ilmuwan cilik dengan membuat alat penyaring air sederhana menggunakan botol bekas, kapas atau kain, pasir, kerikil, dan tisu. Anak-anak mengamati bagaimana air keruh dapat menjadi lebih jernih setelah melewati lapisan-lapisan penyaring tersebut. Kegiatan ini mengenalkan konsep sains sederhana, melatih keterampilan mengamati, serta menumbuhkan kesadaran untuk memanfaatkan barang bekas dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara yang menyenangkan, anak-anak memahami pentingnya air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Pada hari kelima, guru merefleksi dan memberikan penguatan. Anak-anak diajak mengingat kembali penyebab dan dampak peduli air serta pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Anak-anak presentasi membuat poster. Ibu, gimana kita menjaga air bersih? Kita menjaga air bersih itu dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi kita membuangnya ke sungai. Nanti air sungainya kalau banjir meluap kan airnya. Sampai jumpa bersama ilmuwan cilik di lain kesempatan. Terima kasih.